Oke, sama siang Pak Alex, nama saya Implementa dengan NIM 270026537. Sekarang saya akan menjelaskan proyek UTS di mana untuk nomor 3 di sini prescriptive data science di mana di sini kita disuruh optimisasi portofolio nonlinear yang mempertimbangkan. Nah, jadi di sini itu kita disuruh buat NLP dengan saham perbankan Indonesia dengan scrapping dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Januari 2025 dengan 4 bank ini BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Cara scrappingnya itu dari Yahoo Finance di mana di sini kita sebenarnya tinggal dari tanggalnya terus ambil aja dari YF, dari library YF namanya YF Finance gitu ya, dari tanggal tersebut. Terus kita ambil yang close saja, oke, dari tiap tiket ya, atau ininya dari banknya, oke, saham banknya, oke. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan buat masing-masing dulu. Jadi di sini tuh kita disuruh buat maksimalin utilisasi utilitas non linear dari kombinasi 4 saham tersebut, di mana kita bakal mempertimbangkan secara simultan return yang diharapkan, resiko atau bentuk distribusi, skewness dan kurtosis, dan biaya transaksi dan dampak pasar yang bersifat non linear, di mana W-nya itu diseret dengan 25% atau 0,25 buat masing-masing sahamnya. Terus di sini kita dikasih optimisasi, terus di sini kita disuruh formulasikan ulang dengan standar NLP. Nah, di sini jawabannya ada di sini, di mana formulasi. Tinggal kita maximize terus nama fungsinya semua, subject to ini constraint-nya, di mana di sini itu diminta di WI-nya itu sigma dari WI atau total dari WI-nya itu harus sama dengan satu. Terus ini dikurangin satu sama dengan nol, tinggal dipindahin ke kiri. Terus ini ya WI-nya buat setiap W-nya itu harus lebih kecil dari 0,6. Terus WI-nya itu harus lebih besar dari min 0,2. Ini cuma dipindahin kiri kanan sesuai dengan constraint-nya. Dari beta leverage total tuh di mana dia ngontrol tingkat penggunaan dana pinjamannya. Jadi di sini itu tinggal G4-nya tinggal dipindahin ke kiri 1,5. G5 itu buat batas turnover-nya di mana dia bakal mengontrol perubahan bobotnya biar rebalancing-nya jangan terlalu ekstrim gitu. Nah, tinggal dipindahin ke kiri. G6-nya juga sama, sharp minimum di mana memiliki rasio imbal terhadap rasiko yang harus lebih besar dari 0,25. Oke, itu buat subnya. Terus di sini tuh sebenarnya kita udah bisa bagi 5, di mana di sini expected return, ini portfolio risk, ini skewness rewardnya, kurtosis penalti, dan biaya transaksinya. Nah, di sini tuh parameternya ini ada 4 saham. Ini mulai tanggalnya, ini end date-nya. Ini saya udah taruh di mana trading days-nya itu 252 sebagai asumsi standar industri buat rata-rata perdagangan bursa per tahunnya. Epsilon-nya adalah bilangan kecil untuk menjaga diferensiabilitas, jadi dari akar ya. Jadi nggak bisa untuk menjaga diferensiabilitas ya. Oke, epsilon A dan B buat biaya transaksi non linear punya AI dan BI. Terus ini unit W-nya masing-masing 0,25 lower bound. Ini dia mintanya lower bound-nya ini ya, yang di sini upper bound-nya yang 0,6. Terus lambda risk, lambda skill, dan lambda cord yang penting di atas 0 aja. Nah, di sini kita bisa lihat pertama dari rumus ini. Nah, di sini itu saya bakal jelasin buat skewness dan kurtosis. Dia ada SI dan KI, koefisien skewness dan kurtosis, di mana kalau kita lihat di model ya, ini dia bakal lebih suka ke namanya skewness positif, positif skewness, yang artinya apa? Artinya itu dia bakal lebih suka ke saham yang punya chance tinggi, sorry, chance tinggi, chance kecil buat dapetin untung yang tinggi. Oke. Nah, jadi dia bakal lebih mengutamakan saham yang punya chance kecil buat, tapi sekali untung itu tinggi banyak gitu. Nah, tapi kalau misalkan high kurtosis itu dia bakal menghindari nih, menghindari menghindari namanya high kurtosis. Ini ada low kurtosis, ada ini ya, ada nama lainnya cuma saya lupa. Nah, cuma high kurtosis ini intinya itu dia itu mau menghindari
Dimana kalau hypertosis ini kan dia kayak apa ya namanya? em, ada chance buat lu untung besar dan juga ada chance buat untung kecil. Sorry, untung kecil, rugi besar. Ada chance buat rugi besar dan ada chance buat untung besar. Jadi high return gitu loh. Nah, tapi di sini tuh dia menghindari biar lebih aman dengan cara dia membuat distribusinya lebih merata gitu. Nah, ini tadi download data. Terus di sini kita bakal hitung buat new-nya, sigma-nya, dan kurtosis skewness dari datanya. Dengan cara ini tinggal ambil min-nya dan ini tinggal ambil matriks covariance-nya. Matriks covariance-nya dengan kemudian kita kali trading days buat dapetin annualnya atau per tahunnya. Nah, dapetinnya ini ada mu, sigma, S, Jonas, K, dan kurtosis. Nih, parameternya udah dapet. Di mana per angka ini menunjukkan bahwa ini itu berasal dari BBCA, ini BBRI, ini BMRI, dan BBRI. Oke, nah buat modelnya itu gimana? Buat modelnya itu tinggal sebenarnya ikutin dari rumus yang ada tadi aja, semuanya dijadiin code. Contohnya di sini N aset ini maksudnya di sini kita butuh empat aset yaitu empat saham dibuat set. Jadi di sini tergantung berapa saham yang kita punya. Terus model weight-nya adalah decision variable atau weight yang perlu kita ubah-ubah untuk mendapatkan maksimal untuk mendapat maksimal dari utilitasnya. Nah, di sini kita ambilnya real karena dia bisa negatif, yaitu bisa 0, min 0,2 sampai 0,6. Ini lower boundnya, upper boundnya udah ada. Ini init weight-nya itu 0,25 by default. Oke. Terus expected return-nya berapa, port variance-nya berapa, ini cuma ikutin soal. Di mana ini tinggal digesam dari dari kali weight-nya, tinggal ikutinnya ini. Ini, contohnya ini UT kali weight, ya udah tinggal kata representation dikali ini. Ya ini cuma dari rumus yang ada di soal terus dijadiin kode doang. Objektif ini kita bakal maximize di mana ini tata returnnya dikurang portfolio risk tambah skew system kurang portfolio system kurang transaksi cost atau biaya transaksi non linearnya. Terus ini constraint-constraintnya yang ada di paling bawah di sini kita tinggal ikutin. Oke, sama aja. Nah, di sini membuat rasio Sharpe minimum ini kan sebenarnya dia punya akar ya. Nah, harusnya akar ini ditambah epsilon. Cuma karena di soal juga ada epsilon, makanya saya tidak taruh epsilon di sini. Oke, lanjut buat get visible weight itu sebenarnya kita cuma ambil generate weight. Soalnya di sini kan disuruh multistart. Untuk multistart kita bakal random inisialisasi weight-nya itu. Jadi bebas mulai dari manapun. Yang penting weight-nya itu berubah terus, di random terus aja. Nah, terus for nya 20 kali kayak 20 kali epoch atau for loop. Nah, di sini itu sebenarnya kenapa panjang? Intinya itu di sini kita random, terus saya buat function buat memastikan dia itu berada inbound dan totalnya adalah satu. Karena bisa aja ada beberapa value error kayak misalkan dia di 0,999 atau 1,001 gitu lah. Nah, di sini base model ini cuma menghitung paling tingginya berapa. Terus ini dia pakai IPOPT buat solvernya, tinggal di build model, terus dapetin object value-nya atau ini tuh objektif ya, atau utilitas saya paling optimal. Terus ini way optimalnya dari semua way-nya, terus result-nya tinggal ini init way itu adalah inisiasi pertama kali yang random tadi. Terus ini way optimal itu adalah weight-nya udah di-adjust buat dapetin solusi paling optimal. Nah, ini udah saya pastiin sumnya itu satu. Nah, penjelasannya nanti ada di bawah. Intinya ini dia run 20 kali dan utilitasnya begini dan weight-nya segini gitu. Nah, di sini cuma buat ini buat rankingnya doang, di mana utility paling tinggi itu yang ada di sini. Oke, di epoch ke-13 dan new weight-nya. Nah, di sini saya juga print untuk kejelasannya di mana di sini bobot optimalnya masing-masing saham itu di mana paling tinggi itu adalah si BBNI ya. Dan base utility-nya itu dia dapatnya 0,09. Dan bobot awal yang dipakai itu segini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dia nggak terlalu berubah ya dari bobot awalnya.
Oke. Nah, terus apakah ini optimum, lokal optimum atau global optimum? Nah, di sini tuh untuk dapetin lokal optimum dan global optimum di sini itu saya pakai namanya ngecek relative gap-nya. Cek relative gap buat apa? Karena kita tahu sendiri kalau misalkan ini adalah model non convex di mana ini udah pangkat 3 pangkat 4. Biasanya udah pasti ada lokal optima. Dia bakal banyak lokal optima, buat dapetin global optima itu susah. Nah, cara pastinya gimana? Di sini itu kita bisa dapat relative gap-nya itu. Nah, relative gap-nya ini ada aja udah 124%. Yang artinya apa? Antara semua lokal, kan multisat tadi dapetin yang paling optimal ya. Terus hasilnya itu ternyata masing-masing berbeda jauh. Karena berbeda jauh, otomatis kita tahu sangat banyak eh, hasil optimal yang berbeda-beda. Jadi ini makanya kalau misalnya mulai dari sini, dapatannya di sini. Terus ini jadi lokal optima. Terus nanti lanjut lagi ke inisiasi yang berbeda. Malah lokal optimalnya dapat di sana. Karena keduanya ini berbeda, otomatis otomatis dia bakal disebut sebagai lokal optimum. Karena global optimum itu adalah hasil optimal yang semuanya mirip-mirip gitu. Mirip-mirip. Tapi ini ada beda jauh. Makanya kita pasti namanya optimum lokal. Nah, terus di sini kita masuk ke soal yang bawah, di mana di sini itu kita disuruh bagaimana trade-off antara resiko dan return. Nah, untuk resiko trade-off dan return, itu pertama saya bakal lihat dari ini dulu. Ini. Nah, jadi saya buat percobaan analisis di mana buat analisis yang lain atau parameter yang lain saya buat nol dulu di mana analisisnya nol, B 0, Q analisisnya nol, chord analisisnya nol. Tapi buat lambdanya saya mulai dari yang paling kecil sampai paling besar. Ini cuma dari angka 0,1 sampai 10 di gambar 4 ya. Nah, kita bisa lihat secara kecil aja di sini kita udah dapat lihat kalau misalkan lambdanya kecil, returnnya bakal tinggi, tapi risknya juga tinggi. Trade-off-nya apa? Trade-off-nya adalah kalau lu mau return yang tinggi, otomatis risk lu harus tinggi. Jadi high return, high risk gitu. Kalau low return, low risk gitu. Kalau mau yang low dengan cara uh, lambda risknya itu lambda satunya itu kita tinggiin. Sorry, tadi low risk ya. Low risk itu kita naikin aja lambda satunya. Tapi kalau mau misalkan high return itu naikin lambda satu. Nah, kalau misalkan di kasus kita yang tadi bagaimana? Buat dapetin best weight-nya itu, dia itu butuh ini tuh dibandingin dengan 0,25 ya. Nah, jadi W awalnya kan kita dikasih 0,25. Oke. Normalnya 0,25. Terus kalau misalkan best weight-nya tadi menggunakan best weight, kita bisa trade off-nya berapa. Nah, trade off-nya itu kalau kita mau sesuai dengan best weight yang kita punya, kita bakal terdapat peningkatan resiko sebesar 0,16%, sedangkan buat return-nya itu meningkat sebesar 1,02%. Jadi kalau misalnya kita mau pakai best weight yang kita punya tadi, kita mau nerima nggak kalau ada resiko peningkatan resiko itu sebesar 0,16%? Itu sebenarnya cukup dikit ya, nah, kecil angkanya. Jadi boleh. Nah, itu buat trade off ya. Jadi high return, high risk, low return, low risk gitu. Oke, oke. Kita bakal masuk ke yang dua, di mana dia nanya apakah skewness dan kurtosis memengaruhi pilihan saham dominan? Tentu iya. Kenapa? Karena kita mulai dari skewness saja dulu. Di mana lambda S ini kita lihat saya buat angka yang berbeda sama kayak tadi. Saya matiin dulu analisis yang lain, terus saya hidupin yang skewness, terus saya ganti-ganti aja angkanya dari kecil sampai besar, kurtosis juga sama. Kita bisa lihat di sini, di mana kalau misalkan lambda skew-nya mulai dari 0 atau angka paling kecil, dari 2, kita lihat angkanya 0,25, 0,05, 0,5, 0,25. Saya langsung lihat paling besarnya ya, biar bisa simpulan. Di mana di sini angkanya itu nggak berubah. Yang berubah apa? Urutannya. Nah, dengan urutan yang berubah, sebenarnya sahamnya juga udah berubah ya. Di mana
saham yang ini 0,55 jadi 0,25. Artinya dia jual 0,3%, 0,3. Oke, nah kenapa begitu? Nah, jadi si lambda skew ini, kan tadi saya bilang dia bakal lebih ke positif skewness, dia lo suka positif skewness. Jadi skewness-nya ini membuat portofolionya mengabaikan BMRI, BMRI ini yang ketiga, dan dan lebih mementingkan BBNI. Kenapa? Karena si BBNI ini lebih dikenal punya uh, low kemungkinan buat mendapatkan high return, makanya atau potensi upside yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau misalnya kurtosis ini nol, awalnya segini angkanya, ada 0,55. Tiba-tiba di lambda nya saya buat 2, weight-nya jadi setara. Otomatis sebenarnya si kurtosis ini dia daripada menerima mendapat risk yang sangat tinggi, sebenarnya kan ini resiko di mana lo bakal dapat keuntungan yang sangat besar atau kerugian yang sangat besar. Nah, karena dia gak mau seperti itu, dia itu lebih memilih untuk membuat distribusinya merata. Seperti itu. Jadi, apakah memengaruhi? Tentu. Karena kan dia melihat gitu. Uh, apakah dia itu potensi upside down, upside-nya atau dia itu resikonya seberapa gitu. Nah, dampak batas turnover di mana di sini ditanya bahwa dampak turnover terhadap perubahan akhir bobot. Oke, nah di sini itu caranya adalah dengan cara membandingkan turnover yang aktual, turnover yang tadi ya, eh, kita lihat dari best way-nya, kita bandingkan dengan best initialize-nya. Maksudnya kan tadi kita dapat ya base modelnya, base initialize-nya. Jadi kalau misalkan initialize segini, terus jadi W segini, dapat utilisasi segini. Oke. Nah, ini kita ambil yang paling best utilization-nya. Nah, kita lihat aja beda W-nya berapa. Oke. Terus habis lihat beda W-nya, otomatis kita dapat dong over itu aktualnya ternyata cuma beda 0,01 antara si basic dengan inisialisnya. Jadi modelnya cuma mengubah dikit banget lah. Nah, sedangkan turnover yang kita kasih itu 0,6 dan utilisasi yang terpakai 0,02%, yaitu 0,0001 dari 0,6 kan, dan dampak pada utilisasinya itu min 0,002. Nah, perubahan bobot maksimum kita bisa lihat, berarti cuma satu yang ganti nih, cuma 0,01 doang bedanya, cuma satu yang ganti ini. Nah, dari itu sebenarnya kita lihat, karena di sini nih, di rumus ini kita bisa lihat kalau turnover ini kan dia itu bergantung pak, dia itu buat mengecek WI, berbeda WI kurang WI 0 di pangkat 2 ya. Sedangkan kalau misalkan dia masih lebih kecil dari 0,6 ya nggak apa-apa. Cuma di fungsi objektifnya ini, fungsi objektifnya ini di mana AI-nya ini 10 dan buat setiap perubahan bobot, tiap perubahan bobot itu di pangkat 2 terus dikali dengan 10, otomatis penaltinya ini bakal tinggi banget. Penalti buat setiap transaksi, biaya transaksinya bakal tinggi banget. Otomatis dia menilai bahwa agak worth it nih buat berubah bobot, tapi sedangkan si sekali ubah bobot ini biaya transaksinya mahal banget. Otomatis dia malah memilih buat ya udah tetap aja daripada saya harus ganti bobot tapi saya harus bayar biaya transaksi yang gede gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, lalu saya lakuin lagi bahwa analisis dampak batas turnover sama kayak tadi. Cuma maksudnya saya bedain. Di mana di sini tuh kita bisa lihat turnover dan turnover aktual ya. Limitnya ini saya taruh 0,1 dan ternyata turnovernya ini 0,1. Oh, berarti termanfaatkan 100% dong. Ya udah, lanjut lanjut sampai ke satu, ini masih 100% nih. Saat di dua, dia malah turun, yaitu teroveratualnya dia cuma pakai 1,4 dari 2. Oke, saya kasih limit 2, terus dia pakainya 1,4 doang. Nah, otomatis
kita udah tahu bahwa dia bakal stuck di sini. Kalau misalnya turnovernya kita bakal tinggiin, nah nggak guna. Karena dia udah maksimal turnovernya itu ada 1,4. Jadi maksimal perubahan bobotnya itu di 1,4. Makanya di sini kita lihat dia udah gak berubah angkanya. Sedangkan di sini dia masih berubah nih dari 0,25 jadi 0,2. Terus nih berubah 0,15 nih naik gitu ya. Terus naik, terus ini naik, udah dia udah gak ngapa-ngapain nih. Karena turnovernya buat dapetin solusi paling optimal itu dia cuma butuh 1,4 di sini. Oke, itulah dampak buat turnovernya, turnover limitnya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya A-nya ini sangat berpengaruh ya. Sip. Terima kasih buat nomor 3 itu aja. Thank you. Hmm.